Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Tommy Tetsuya. Mengenal lebih dekat dengan bus ALS. Sebelum kita mengenal lebih dekat dengan bus PO ALS, jangan lupa terlebih dahulu tekan tombol subscribe dan like, dan juga tekan tombol notifikasi lonceng yang ada di samping tombol subscribe untuk mengetahui video terbaru yang diupload. Bus ALS ini adalah bus yang sangat fenomenal. Bus ini merupakan PO bus dengan armada terbanyak di Pulau Sumatera, yaitu lebih kurang ada sekitar 400 unit. Dan juga bus ini adalah bus yang mempunyai rute terpanjang di Indonesia, yaitu Medan Jember. Perusahaan otobus ALS ini didirikan pada tanggal 29 September 1966 di Kota Nopan, Mandailing Natal, Sumatera Utara oleh Bapak Haji Sati Lubis dan beberapa pendiri lainnya yang juga merupakan kerabat atau keluarga besar. PO ALS awalnya hadir dengan nama PT Pengangkutan dan Industri Antar Lintas Sumatera di Kota Nopan, Mandailing Natal. Rute yang ditawarkan pun juga terbatas, yaitu trayek pulang pergi Medan Kota Nopan dan Medan Bukit Tinggi menggunakan bus Chevrolet C50. Di awal beroperasi bus ini, hampir semua jalan di daerah Sumatera masih sangat sulit diakses kendaraan lantaran infrastruktur jalan yang tidak memadai dan badan jalan banyak yang berlobang dan juga berlumpur ketika hujan. Dan tak jarang bus ini sering mengalami kerusakan di dalam perjalanan. Namun hal ini tidak menjadi hambatan oleh bus ALS. Pada tahun 1972, bus ALS ini menambah trayek baru untuk rute Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, dan Lampung. ALS juga memindahkan kantor pusatnya ke Medan pada tahun 70-an itu juga, di mana kendaraan belum bisa menyeberang ke Pulau Jawa karena belum tersedianya kapal feri yang bisa mengangkut angkutan bus atau angkutan barang yang belum bisa menyeberang dari Bakahuni ke Merak karena kapal yang ada belum mampu untuk mengangkut kendaraan besar. Penumpang yang mau melanjutkan ke Pulau Jawa harus menyudahi perjalanannya dengan melanjutkan menumpang kapal untuk menyeberang Selat Sunda. Padahal bus PO ALS ini sudah membuka trayek ke beberapa tujuan di Pulau Jawa dengan memakai jasa agen yang mengurus pemberangkatan penumpang dari Merak dengan kendaraan lainnya. Pada tahun 1980-an, ketika mobil sudah bisa menyeberang ke Pulau Jawa dengan naik kapal feri, bus PO ALS membuka trayek langsung ke Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian menyusul trayek ke Kota Malang dan Jember. Trayek bus PO ALS yang terjauh adalah Jember Medan yang berjarak sekitar 2.835,4 km dengan waktu tempuh 50 jam atau sekitar 2 hari 2 malam pada saat ini. Jika dibandingkan dengan jarak antar negara benua Eropa, trayek Jember Medan pulang pergi yang berjarak 2.835,4 km tersebut lebih jauh dari jarak Amsterdam Belanda ke Moskow Rusia, yaitu 2.435,3 km, atau jarak Berlin Jerman ke Ankara Turki, yaitu 2.639 km. Pada masa jaya angkutan bus jarak jauh, ribuan kilometer jalan raya lintas Sumatera baik lintas timur maupun lintas tengah diramaikan oleh ribuan bus yang dikelola oleh ratusan perusahaan otobus ALS dari Sumatera Utara dengan armada sekitar 400 unit. Bus ALS ini merupakan raja jalanan di jalur lintas Sumatera bersama PM Toh dari Aceh, PO ANS dan PO NPM dari Sumatera Barat, serta PO Gumarang Jaya dari Lampung yang sama-sama merupakan armada angkutan darat yang melintasi Pulau Sumatera, Jawa. Bus PO ALS ini lebih dikenal luas masyarakat sebagai bus lintas Jawa Sumatera. Bahkan bus PO ALS ini pernah membuka trayek hingga ke Pulau Bali, namun harus ditutup rutenya pada tahun 2003 mengingat waktu dan jarak tempuhnya yang cukup lama. Bus ALS mudah diketahui oleh masyarakat dengan paket yang berada di atas bus. Berbagai macam barang bisa dibawa oleh bus ini. Selain dikenal dengan trayek jarak jauhnya, ALS juga mendapat julukan sebagai raja paket dari Sumatera. Walaupun membawa paket barang di atas bus adalah salah satu ciri khas bus Sumatera, tapi bus ALS adalah yang paling identik dengan bus pembawa paket barang ini di lintas Sumatera karena bus ALS ini yang non ekonomi atau yang full AC juga membawa paket di atapnya yang sangat jarang terlihat dari bus non ekonomi atau full AC lainnya. Kepemilikan
Kepemilikan bus ALS ini bisa dilihat dari nomor pintunya. Keunikan yang lain ialah soalan nomor pintu atau nopin pada setiap armada bus ALS. Dikarenakan ALS merupakan perusahaan otobus yang dikelola oleh keluarga, maka kepemilikan armada tidak hanya satu orang saja. Nomor pintu akhiran angka 1 dimiliki oleh keluarga almarhum Haji Sati Lubis atau orang tua dari Direktur Utama PT ALS Chandra Lubis. Kalau akhiran angka 2 dimiliki oleh keluarga Haji Kolot dan ujung angka 3 dimiliki oleh keluarga almarhum Haji Arsyad Nasution. Nomor ujung 5 milik Bapak Japayarko Hasibuan. Ujung 7 milik keluarga almarhum Haji M. Arif Lubis. Ujung 8 milik almarhum Haji Abdul Wahab Lubis dan almarhum Haji Hasbullah Lubis. Ujung 9 dan 0 milik almarhum Nur Sewan Lubis dan almarhum Rangkuti, serta banyak pemilik lain yang memiliki nomor pintu acak seperti keluarga almarhum Haji Hamzah Nasution dan keluarga almarhum M. Nasir Daulay. Namun seiring berjalannya waktu, kepemilikan bus tersebut dikelola pula oleh generasi-generasi kedua dan ketiga dari pemilik. Contoh, bus ALS nomor pintu 371, angka terakhirnya ialah angka 1, sehingga kepemilikan armada ini berada di tangan Direktur ALS. Ungkapan yang sangat familiar di kalangan pecinta dan pelanggan setia bus ALS, naik sebagai penumpang dan turun sebagai saudara. Jarak tempuh yang jauh dan waktu tempuh yang tidak sebentar membuat kru bus sangat mengenal penumpangnya, bahkan sampai dengan nama penumpang itu sendiri. Karena lamanya kebersamaan di dalam bus, dan para penumpang semuanya juga mengenali para kru bus ALS, bahkan menjadi langganan dan kenal dekat seperti saudara sendiri. Awak bus ALS sendiri biasanya dilengkapi oleh 2 sopir dan 2 kondektur, terkadang ditambah 1 mekanik selama perjalanan. Kalau sekarang cuma 2 kondektur dan 2 sopir. Terkadang juga kru bus ALS menjadi mekanik bagi busnya sendiri ketika ada masalah pada bus di jalan. Bus ALS ini menggunakan mesin dan sasis Mercedes-Benz, walaupun pada awal terbentuknya memakai sasis Chevrolet dan Dodge. Tapi setelah itu, bus ALS setia menggunakan sasis dan mesin Mercy dengan dibalut bodi Legacy Sky SR1 dari karoseri Laksana, Unggaran Semarang. Mungkin dari pihak manajemen ALS punya pertimbangan sendiri kenapa memilih dan setia pada mesin Mercedes-Benz sampai sekarang. Jalur lintas Sumatera yang cukup ekstrim mungkin cocok dengan mesin Mercy, dan juga ketahanannya dan kekuatan sasis Mercy memang lebih kuat dan lebih tahan dibandingkan dengan merek lain. Karena itu di Pulau Sumatera, mesin merek Mercy lebih favorit dibandingkan dengan kompetitornya untuk perjalanan jauh melintasi puluhan kota dari Pulau Sumatera sampai ke Pulau Jawa. Di saat era layanan penerbangan murah atau low cost carrier menjadi transportasi yang sangat populer di Indonesia, maka perjalanan dengan bus jarak jauh atau memakan waktu lama sudah semakin jarang dilakukan oleh para penumpang angkutan darat. Tapi di kala mudik saat lebaran, bus ALS ini hanya menanti penumpang yang tidak kebagian tiket pesawat. Sungguh menyedihkan nasib pengusaha angkutan transportasi darat. Tak hanya dengan bus ALS, begitu juga dengan pengusaha perusahaan otobus atau PO lainnya. Angkutan bus hanya menjadi salah satu alternatif jika tiket pesawat habis. Padahal kalau kita berpikir positif, dengan menggunakan angkutan darat, banyak saudara-saudara kita ikut mengais rezeki dari para penumpang angkutan bus seperti rumah makan, warung kopi, dan pusat jajanan atau oleh-oleh. Secara tidak langsung kita sudah membantu perekonomian mereka. Seperti contoh, kalau satu orang belanja di rumah makan, seandainya satu rumah makan mempunyai 20 karyawan, dalam perkiraan satu karyawan mempunyai 4 anggota keluarga, berarti kita sudah menyelamatkan 80 orang yang sudah terbantu kelangsungan hidupnya dalam satu rumah makan. Apabila bus ini singgah di 5 rumah makan, maka secara tidak langsung kita sudah membantu 400 orang yang telah kita beri makan. Itu pun tidak termasuk supplier dan pemasok bahan makanan. Untuk apa kita mempertahankan gengsi kalau seandainya kita tidak berguna bagi orang banyak? Janganlah kita menjadi dermawan yang tertukar, membantu yang kaya dengan mengabaikan yang sedang berusaha. Arti kata,
kembalilah ke angkutan darat. Demikianlah sedikit cerita untuk kita mengenal lebih dekat dengan bus ALS yang sangat fenomenal dengan rute terjauh di Indonesia. Data yang saya dapat ada dari beberapa sumber media, antara lain wikipedia.com, kabarpenumpang.com, kaskus.co.id, dan juga dari beberapa sumber lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan data, nama, atau gelar yang saya ucapkan. Dan jangan lupa subscribe dan like, komen channel ini untuk kita bisa berbagi informasi yang berguna bagi kita semua. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.